Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Saya beberapa bulan terakhir ini sering kali ngonselingin orang yang dikuasai dengan ketakutan, takut tentang masa depannya, cemas dengan berita yang macam-macam. Bahkan banyak hamba Tuhan memberitakan hal bukan yang mendatangkan damai sejahtera, tapi isinya adalah membuat orang takut atau menakut-nakutin orang. Padahal Injil yang sejati itu adalah isinya kabar baik yang dari Tuhan itu selalu mendatangkan damai sejahtera. Sekalipun itu dalam bentuk teguran, sekalipun itu membuat orang bisa berduka di dalam hatinya, tapi membuat orang itu insaf. Tapi kalau membuat orang semakin bingung, kacau dan takut, itu bukan berasal dari Tuhan. Siapapun yang ngomong, pendetanya siapa, gelarnya siapa, modelnya kayak apapun, kalau yang diberitakan itu hanya membuat kekhawatiran, cemas, bingung, kacau, khawatir, takut, stres, itu bukan berasal dari Tuhan. Makanya Bapak Ibu mesti belajar firman, ngerti firman, supaya patokan kita itu firman dan kebenaran. Alkitab katakan Allah tidak pernah memberikan roh kepada kita, roh yang membawa kita kepada ketakutan, kecemasan, bimbang, ragu, stres. Tapi Allah memberikan roh yang membawa kita ngalami namanya damai sejahtera. Makanya kita mesti ngerti firman. Belajar firman itu penting sekali. Ngerti firman sebagai pondasi dalam kita mengambil keputusan, dalam kita bersikap, dalam kita berpikir, kita bertindak. Itu membuat kita semakin hidup dalam ketetapan Tuhan. Kita hari ini akan belajar. Dan semoga orang-orang yang sedang dikuasain ketakutan, kecemasan, gentar, bingung, stres, tidak bisa tidur dan lain sebagainya, engkau bisa tenang, rileks, enjoy, bisa menikmati hidupmu dan menjalani hidupmu dengan penuh sukacita. Dan hari ini kita akan belajar di kitab Mazmur pasal yang ke-55, mulai ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Berilah telinga, ya Allah, kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Coba perhatikan. Berapa banyak orang yang sedang berdoa, menanti jawaban Tuhan, menanti terobosan, tapi ternyata belum mengalami terobosan. Pingin melihat pasangan hidupnya diubahkan, belum mengalami perubahan. Pingin hutangnya segera dilunasi, ternyata masih babak belur. Doa malah mentok. Pingin puasa, laparnya bukan main. Pingin doa sampai ketiduran, mentok rasanya, nggak pingin ngapa-ngapain lagi. Pingin mengampuni, berat dan lain sebagainya. Kalau hari ini Bapak Ibu sedang bergumul, dengerin baik-baik. Tetap fokus sama Tuhan. Dan yang menghalangin kita dengan Tuhan adalah dosa. Koreksi hatimu, selidikin sampai kedalaman batinmu. Kalau ada dosa, ada kejahatan, ya bertobat dan berubah. Step by step kita belajar berubah. Diubahkan dalam hadiratnya. Berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian, berjalan dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan saya berdoa hari ini hatimu semakin dikuatkan dan diteguhkan. Hari ini cari Tuhan, kejar Tuhan. Dia Allah yang baik kok. Tuhan tidak pernah menyembunyikan. Alkitab katakan di Yeremia dijelaskan, di Ulangan pasal yang ke-8 juga dijelaskan, kalau kamu mencari aku akan menemui kamu. Artinya Tuhan akan menyayangin kita, memberkatin kita, mengurapin kita dengan caranya yang ajaib dan dahsyat. Tapi kita juga harus beres hubungan kita dengan Tuhan. Yang memutuskan hubungan kita dengan Tuhan adalah dosa. Dalam bentuk apapun juga beresin dan minta ampun sama Tuhan. Tuhan akan memulihkan hidup Bapak Ibu semuanya. Berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Bapak Ibu sedang menantikan jawaban Tuhan, tetap setia. Alkitab katakan segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau hari ini engkau belum menikmati indah, segala sesuatu yang indah sesuai dengan waktunya Tuhan, berarti jalan terus. Doa tetap terus. Karena belum waktunya Tuhan, masih waktumu. Waktumu dan waktunya Tuhan itu berbeda. Kita harus ngikutin waktunya Tuhan. Atau kairosnya Tuhan. Bukan waktu kita. Kalau waktunya Tuhan, pasti segala sesuatu pasti akan terjadi baik adanya. Doamu juga akan mengalami terobosan, dijawab Tuhan. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas. Berapa banyak orang sedang menangis dan cemas, stres. Saya beberapa kali ketemu dengan orang yang migrain karena tidak bisa tidur,
tidur mesti makan obat dan lain sebagainya. Karena apa? Cemas, terlalu khawatir. Ada orang yang terlalu khawatir dan terlalu cemas, mikirin persoalan dan masalahnya, sampai tekanan darahnya drop, atau gulanya malah naik. Itu bahaya sekali loh. Bapak Ibu meski rest in the presence of the Lord, belajar menguasai diri, belajar mengendalikan diri dengan baik, supaya tubuhmu juga bisa relax dan enjoy. Jangan jadi orang yang selalu memikirkan segala sesuatu, semuanya dipikirkan. Bahkan masalah yang belum tahu jalan keluarnya dipikirin, buat apa? Kalau kita ini ngadepin masalah dan kita belum tahu jalan keluarnya, lebih baik kita tenang, relax loh, nggak usah dipikirin. Pikirin buat apa? Nggak ada gunanya sama sekali. Dan saya berdoa hari ini, kita semakin hari semakin mau diubahkan dalam hadirat Tuhan. Belajar firman, rest in the presence of the Lord, menguasai diri dengan baik. Kalau hari ini engkau sedang menangis karena stres, bingung, punya utang mungkin, pasanganmu selingkuh mungkin, keuanganmu babak belur, engkau dikucilkan, engkau disakitin, engkau dihianatin, engkau hidup ditolak dan mengalami banyak hal. Hari ini meski belajar cari Tuhan. Perhatikan, aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik. Sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dengan geramnya mereka memusuhin aku. Kadang diizinkan kejadian-kejadian seperti ini terjadi dalam hidup kita kok. Kenapa kok saya berada di keluarga yang gak suka dengan saya ditolak, saya gak diinginin lahir, saya mau digugurkan dan lain sebagainya. Ternyata ketika mau digugurkan sampai hari ini tetap hidup. Sampai hari ini masih kenal firman, masih dengerin apa yang saya sampaikan. Artinya Tuhan belum selesai dengan hidupmu, Tuhan belum menyerah dengan hidupmu, Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud dan tujuan ilahi, jalan terus sama Tuhan. Artinya engkau kalau ngadapin masalah banyak tantangan ya. Banyak tantangan, banyak tekanan, banyak impitan, persoalan dan lain sebagainya. Ternyata kamu masih tenang-tenang saja sampai hari ini. Malah diberkati hidup tenang, nyenyak. Hari ini belajar. Kalau sudah seperti itu, artinya engkau mesti ngerti, Tuhan belum selesai dengan hidupmu, dan Tuhan punya maksud dan tujuan ilahi dalam hidupmu. Jalan terus saja sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu sampai hari ini dalam kondisi babak belur, kacau, rusak, ruwet, bingung, dan kamu dengar firman yang saya sampaikan, artinya Tuhan sedang kerjakan sesuatu yang di dalam hatimu. Jalan terus saja sama Tuhan. Tinggal tunggu waktu kalau kau jalan sama Tuhan. Pasti ada ngalami terobosan. Dengerin ya, Bapa kita ini adalah Bapa yang baik. Alkitab katakan, kalau anaknya minta roti, tidak mungkin dikasih batu. Anaknya minta ikan, nggak mungkin dikasih ular. Atau dikasih kalajengking. Tidak mungkin. Karena Bapa yang di surga kita itu adalah Bapa yang luar biasa. Bapa di dunia aja nggak pernah mau lakukan hal seperti itu loh. Apalagi Bapa yang kita sembah. Dan apalagi kalau engkau nempel sama Tuhan, kejar Tuhan dan cari Tuhan. Makanya yang paling penting itu hati kita mesti beres sama Tuhan. Mulai dibereskan hatimu, mulai bangun hubungan dengan Tuhan. Kalau hari ini masih terlibat dosa, hidup dalam kehancuran, kelelahan dan lain sebagainya, cari Tuhan, kejar Tuhan. Cintai Tuhan lebih dari apapun juga. Kau akan menikmatin semua kebajikan dan kemurahan Tuhan. Hatiku gelisah, kengerian maut menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputin aku. Ada orang yang stres sampai gak bisa tidur. Dia harus minum obat penenang dulu baru bisa tidur. Artinya, engkau selalu pakai pikiranmu, pakai perasaanmu, belum menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Mulai hari ini ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku menyerahkan hatiku, pikiranku, perasaanku ke dalam tangan kuasamu. Aku mau rest in the presence of the Lord. Aku mau tidur nyenyak dan besok pagi bangun dalam keadaan sehat. Berikan ketenangan. Kalau pikiran Bapak Ibu masih belum tenang, Bapak Ibu selidikin semua janji Tuhan. Semua janji Tuhan yang berisi janji di dalam firman Tuhan dalam Alkitab itu menjadi bagian milikmu loh. Bapak Ibu selidikin tentang janji Tuhan terhadap Abraham. Tuhan berjanji kepada Abraham. Dan janjinya Abraham itu menjadi bagian kita. Kalau kita menjadi miliknya Kristus, kita berhak menerima janji yang Allah berikan kepada Abraham. Kita akan menikmatinya. Makanya hari ini kita ini meski ngerti firman itu penting sekali. Bapak Ibu mungkin sedang takut ditagih hutang. Aset mau disita, bank, istri selingkuh, suami selingkuh, nyakitin. Mungkin ada divonis penyakit dan lain sebagainya. Tenang saja, gak perlu takut. Karena Tuhan menjadi perlindungan kita. Tapi kalau engkau dikuasain takut seperti ini, sebenarnya kamu dikuasain oleh pikiran-pikiranmu sendiri.
Makanya pikiran ini perlu ditaklukkan kepada Kristus. Ada orang-orang yang tidak bisa tidur, stres, bingung, sampai kacau ya. Mikirin persoalan. Bapak Ibu mesti taklukkan pikiranmu pada Filipi 4 ayat yang ke-8. Pikirkan semua yang baik, sedap didengar, patut disebut kebajikan. Bapak Ibu belajar menaklukkan. Semua yang bertentangan dengan firman gak usah dipikirin. Semua yang bikin kekacauan gak perlu dipikirin. Makanya saya bilang, semua yang bikin kita cemas, kacau itu bukan dari Tuhan. Itu tipu muslihat iblis. Bapak Ibu ketika engkau kacau, cemas, bingung, dan ragu-ragu bimbang, engkau susah percaya firman. Ketika engkau susah percaya firman, engkau gak mempercayai firman, apa yang terjadi dengan hidupmu? Gak bisa berdoa. Iman tidak akan bekerja. Iman tidak akan pernah muncul ketika ketakutan menguasai. Tapi ketika ada iman, ketakutan, kegentaran, kekhawatiran akan lenyap. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Bapak Ibu dengerin apa yang saya sampaikan ini, tiba-tiba ada frema yang mengalir dan kau terima dalam hatimu, tiba-tiba firman itu berbicara dalam hatimu, muncul iman. Kamu percaya dengan semua janji Tuhan. Di ujungnya kamu akan menikmati semua kebajikan dan kemurahan Tuhan. Dan saya berdoa hari ini, Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib, merubah yang di dalam hatimu. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputin aku. Kalau orang dikuasain perasaan seram kayak begini, susah tidur loh. Gelap, takut, sendirian takut, sampai stres. Ini biasanya hatinya tidak benar. Kalau sampai dirundung takut, gentar, histeris, panikan, perasaan ini serem terus, bingung terus, lama-lama apa yang terjadi? Penyakit akan mendatangimu. Berapa banyak orang yang stres akhirnya penyakit mendatanginya. Kita ini relax dan enjoy, makanya kita harus bisa menaklukkan pikiran kita. Jiwa kita ini kita perlu taklukkan kepada Kristus. Jiwa itu apa yang Bapak Ibu pikir, apa yang Bapak Ibu rasa, apa yang Bapak Ibu mau. Pikiran, perasaan, kemauanmu harus takluk kepada Kristus. Kalau ini bisa ditaklukkan, engkau menjadi orang Kristen yang hidup enjoy. Berapa banyak orang yang stres hidupnya? Mungkin karena tekanan hidup yang luar biasa. Saya punya teman beberapa hari terakhir ini, ternyata dia sampai dimasukin rumah sakit jiwa atau panti sosial karena masa stres. Kenapa kok bisa stres? Ya mungkin tidak punya komunitas yang membangkitkan, mbak mungkin dengar firman, padahal dia ini dulu melayani Tuhan. Ternyata sampai terjadi kejadian seperti itu. Karena apa? Dikontroli jiwanya, dikuasain ketakutan, dikuasain perasaan cemas, dikuasain perasaan bingung. Ujungnya apa yang terjadi? Gila lama-lama. Berapa banyak dari kita ini seringkali mikirin hal yang gak penting. Sudah tahu punya masalah, dan kita gak pernah tahu jalan keluarnya, terus dipikirin. Terus gunanya apa? Kalau kita ini mikirin masalah persoalan yang belum terjadi, ada banyak orang juga mikirin loh. Nanti aku tuanya sama siapa, nanti gimana dan lain sebagainya, aku gak punya teman dan lain sebagainya. Lah belum terjadi kok dipikirin. Bagian kita kan jalan sama Tuhan. Aku nih punya sakit penyakit dan lain sebagainya lah, mikirin lah. Belum terjadi terobosan dan lain sebagainya. Kamu pikirin terus. Padahal kamu belum tahu jalan keluarnya dan itu belum terjadi. Tidak ada gunanya sama sekali. Serahin sama Tuhan. Makanya orang yang berjalan sama Tuhan setiap hari itu tenang, enjoy, relax. Hidupnya tenang. Bisa menguasai diri dengan baik. Dia tahu kok pengharapannya adalah Kristus. Firman yang meneduhkan jiwanya. Kalau sudah sampai dikuasain kepanikan, sampai bingung, sampai stres berat, temuin konselor, temuin hamba Tuhan. Bapak Ibu DM atau chat saya, pasti saya jawab. Saya pasti akan konselingin. Kalau ada orang yang membutuhkan hal yang sangat urgent, sampai stres saya karena nanganin beberapa orang yang kasusnya rumit-rumit, dan mereka harus dibimbing pelan-pelan. Kalau Bapak Ibu sedang engkau butuh konselor, cari konselor yang benar-benar dari Tuhan. Berdoa dulu, minta ketemu dengan siapa, minta dikirim siapa, supaya apa? Hidup kita ini bertumbuh terus loh. Kita ngalami breakthrough dan terobosan. Kita ngalami pemulihan. Kita nggak bisa hidup sendiri kok. Kita butuh orang lain yang saling menguatkan. Kita butuh komunitas yang orang-orangnya hidup takut akan Tuhan. Perhatikan ya. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Mana bisa kita mencari tempat yang tenang? Alkitab katakan tempat yang paling tenang adalah dalam hadirat Tuhan di Mazmur 91. Diam dalam hadiratnya. Tinggal di dalam hadiratnya. Tinggal di dalam hadirat Tuhan. Itu penting sekali. Bagaimana Pak tinggal di dalam hadirat Tuhan? Bapak Ibu cukup
masuk kamarmu, kunci, matiin handphonemu. Loh, jangan buka-buka handphone, mulai duduk diam, berdoa sama Tuhan, ngomong sama Tuhan, curhat sama Tuhan. Kalau nggak tahu caranya berdoa, minta Roh Kudus saja dan berdoa. Belajar renungin firman, dengerin khotbah. Kalau mungkin nggak bisa nyanyi, nggak bisa nyembah, putar lagu-lagu penyembahan yang adoration, pengagungan, yang mengagungkan Tuhan. Itu banyak lagunya Terry McAlmon atau penyembahannya Benny Hinn, itu bagus sekali. Saya sering putar lagu itu, dan itu membuat saya lebih bisa menyembah Tuhan, bisa masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Sangat membantu sekali. Ketenangan kita nggak bisa cari kemana-mana. Ketenangan itu hanya dalam hadirat Tuhan. Kita nggak bisa cari tenang di toko tenang, nggak ada yang jual tempat tenang. Tempat yang nggak berisik ada, tapi ketenangan yang di dalam jiwa kita ini, di dalam batin itu lahirnya karena kita dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena apa? Dia sumber segala sesuatu. Makanya dalam kondisi kekacauan hidupmu yang ruwet, morat-marit, cari Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Tuhan itu sumber penyelesai masalah. Dia tahu setiap detail kehidupan yang kita alami, persoalan yang kita alami. Dia ngerti banget sampai tahu seluk-beluk sampai kedalaman batin kita. Dia tahu persoalan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi. Dia ngerti dan tahu. Datang sama Tuhan. Mulai bereskan hatimu. Mulai kasihin Tuhan, cintai Tuhan. Pelan-pelan Tuhan akan bawa engkau ngalami kedalaman, keintiman, dan damai sejahtera mengalir dalam hidup. Perhatikan, pikirku sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun Sela. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Bingungkanlah mereka, kacaukanlah mereka, percakapan mereka ya Tuhan. Sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan di dalam kota. Siang malam mereka mengelilingi kota itu di atas tembok-temboknya. Dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Penghancuran ada di tengah-tengah tanah lapang. Tidak habis-habisnya ada penindasan dan tipu. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diriku terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau, orang yang dekat dengan aku, teman kepercayaanku, kami bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Biarlah maut menyergap mereka, biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati. Sebab kejahatan ada di dalam kediaman mereka, ya, dalam batin mereka. Bayangkan Bapak Ibu, kita ini tinggal di dunia ini. Kita tinggal di dalam lingkungan orang yang nggak bertobat, mungkin belum dipulihkan. Kita nggak bisa jagain sikap mereka, kita nggak bisa atur hidup mereka, nggak bisa atur kelakuan mereka. Bisa saja orang-orang di sekitaran kita ini bisa menyakitin dan melukain kita. Tapi bagian kita adalah menjaga diri kita dengan baik. Ketika hati kita ini tenang, bisa kita kuasain diri dengan baik. Bapak Ibu bisa bayangkan, engkau dalam kondisi apapun, engkau bisa tenang loh. Engkau bisa rileks dan enjoy. Sekalipun kondisi di luar hidupmu ini kacau, berantakan. Tapi karena kamu kenal Tuhan, kamu ngerti firman, kamu bisa menguasai diri. Semua kejadian yang di luar diri kita tidak bisa mempengaruhi kita. Itu kalau orang ngerti firman, bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Tapi kenyataannya kan tidak semua orang bertumbuh di dalam Kristus. Dan saya berdoa ada orang-orang yang hidupnya sedang kacau, ruwet, bingung. Hari ini engkau bisa mengendalikan dirimu dengan baik. Engkau ngerti firman. Engkau bertumbuh ke arah Kristus. Engkau akan membuat keputusan yang tepat untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita selalu diperhadapkan dengan orang yang nyakitin, ngelukai, orang yang ngomong jelek, orang yang kelakuannya busuk. Tetapi harusnya kita nggak bisa dikuasai atau dikendalikan mereka. Kita nggak pernah bisa dipengaruhi oleh mereka karena kita punya keputusan yang jelas. Kita adalah orang yang hidup dalam ketetapan Tuhan. Situasimu boleh buruk, keadaanmu boleh buruk, tapi hatimu bisa tenang. Karena engkau tinggal tetap dalam hadirat-Nya.
engkau berjalan dalam kebenaran hari demi hari, berjalan dalam kesucian, berjalan dalam kekudusan. Dan saya berdoa, tambah hari, hatimu semakin diubahkan menjadi orang Kristen yang dewasa. Kadang kita diperhadapkan dengan orang yang dekat dengan kita. Ternyata orang yang dekat dengan kita, orang yang kita kasih, orang yang kita cintai, bisa saja itu pasangan hidupmu. Ternyata mengkhianati. Ternyata mereka melukaimu. Kadang udah gereja bareng, pelayanan bareng, nggak taunya seringkali nyakitin. Kita harus bisa menguasai diri dengan baik. Jangan sampai kita malah terjerumus, terpengaruh di dalamnya. Bapak Ibu, kalau kita ini sedang mengalami kejadian buruk dengan orang di sekitar kita, justru saat itulah waktunya kita praktek firman loh. Firman yang kita dengar, firman yang kita pelajarin, firman itu harusnya kita hidupin sehingga orang bisa melihat kemuliaan Tuhan yang manifestasi melalui diri kita. Jangan sampai malah sebaliknya. Tapi saya temukan banyak orang yang ngaku Kristen dan lain sebagainya, nggak taunya malah melakukan yang sebaliknya. Harusnya dalam kondisi ruwet, dalam kondisi kacau, dalam kondisi bingung, tetap yang dikejar Tuhan, tetap yang dicintai Tuhan, yang tetap yang dicari Tuhan. Bukan terguncang, bukan stres, bukan bingung. Tapi harusnya bisa tenang. Tapi pada kenyataannya banyak orang ketika diperhadapkan dengan masa-masa sulit, masa-masa ruwet, karena mereka nggak ngerti firman, mereka bingung, kacau. Bahkan mereka putus asa. Padahal sudah rajin ke gereja. Makanya kita ini perlu beres dulu loh, membangun hubungannya dengan Tuhan. Kita ngerti firman, kita bergaul dengan firman. Kita beri hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan. Berjalan dalam kebenaran setiap hari. Selidikin firman. Kalau Bapak Ibu baca firman itu bingung, dengerin khotbah. Banyak khotbah saya di YouTube, ada 1000 lebih, dengerin. Saya jamin hidupmu pasti berubah. Saya berdoa, banyak orang diubahkan hari ini. Tambah dewasa di dalam Kristus itu. Jangan dikit-dikit ngerengek, dikit-dikit ngeluh. Dikit-dikit bingung, dikit-dikit stres. Kadang orang itu ya akan teruji sebenarnya dia itu ngerti firman apa enggak ketika dia diperhadapkan dengan hal yang mengguncang hidupnya. Benar kelihatan reaksinya, sebenarnya dia ini yang sungguh kenal firman apa enggak. Ternyata terbukti. Kadang kekacauan, masalah, persoalan, himpitan, tekanan itu membuat semua yang di dalam kita ini keluar. Kita sejatinya orang yang takut akan Tuhan. Kita sejatinya orang yang ngerti kebenaran, dewasa dalam Tuhan, atau malah sebaliknya. Kalau reaksi kita salah, sikap salah, keputusan kita salah, bukti artinya semua keputusan yang kita berbuat gak sesuai dengan firman Tuhan. Ya kita perlu bertobat dan berubah. Kita butuh jalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saya berdoa hari ini, hidupmu semakin ngerti firman. Sehingga aku bisa memutuskan hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan melulu bingung, kacau. Bagaimana mungkin kalau setiap hari kamu kacau, stres, bingung, kamu bisa tenang dan berdoa? Lu terus selama ini dengar firman kemana? Selama ini kamu jadi orang Kristen, ternyata terbukti kekristenanmu palsu. Gak memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Sehingga situasi di luar hidupmu yang kacau, bingung masih mempengaruhi hidupmu. Orang yang tenang di dalam Kristus, dia tahu firman kok. Dia kenal Tuhan kok. Kalau Tuhan berjalan bersama kita, Tuhan tinggal di dalam kita, apa yang perlu kita takutin? Tuhan menjadi jaminan masa depan kita, apa yang perlu kita takutin, apa yang perlu kita cemaskan? Kita hidup, enjoy, relax, menikmati hidup dengan bahagia. Dan saya berdoa, hidupmu tambah hari, tambah bahagia. Karena ngerti firman. Berjalan dalam kesucian, berjalan dalam kekudusan, mengalami kemenangan hari demi hari. Semakin menjadi orang yang diubahkan. Bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Enjoy. Dengerin semua pengajaran tentang kebenaran firman Tuhan. Banyak hamba Tuhan yang ngajar benar. Banyak hamba Tuhan yang pengajarannya murni. Dengerin mereka. Yang membuat hatimu sejahtera. Bertumbuh ke arah Kristus. Semua yang bikin kamu takut, cemas, bingung, stres. Lupain, buang. Dan mulai datang sama Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Terus dia adalah gembala yang baik. Sekalipun dia kadang membawa kita dalam lembah kekelaman, tapi tidak dibiarkan sendiri. Tongkat dan gadanya Tuhan menyertai kita. Kekuatan Tuhan menyertai kita. Apalagi kita orang yang sudah lahir baru.
dipenuhi Roh Kudus, ada urapan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada hadirat Tuhan yang menyertai kita. Apa yang perlu kita khawatirkan? Jalan aja sama Tuhan. Jalani hidupmu, terus cintain Tuhan, kasihin Tuhan, terus kejar Tuhan. Kau akan menikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya sangat menikmatin kemurahan dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita di masa-masa yang lalu, di minggu-minggu yang lalu, di bulan-bulan, di tahun-tahun yang lalu, Tuhan terlalu baik sama kita. Tuhan pelihara kita, jagain kita, proteksi kita, lindungin kita. Kurang baik apa Tuhan? Hanya kita aja kadang gak tahu diri. Kita nuntut lebih sama Tuhan. Hari ini belajar berikan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Dan kau mulai cintai Tuhan. Belajar firman. Belajar nurut dengan apa yang Tuhan mau. Kau akan menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kau akan diubahkan dalam hadiratnya. Menjadi orang yang didapatin berkenan di dalam hatinya Tuhan. Amin. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba, firman yang nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, biar menjadi kehidupan. Dan aku berdoa biar anugerah dan kemurahan Tuhan melimpah pada setiap orang yang rajin mendengar firman yang kamu sampaikan. Berkati, jagai, lindungi, proteksi. Tuhan buat mereka mengalami breakthrough dan terobosan. Kamu berdoa orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Untuk Raja kami yang maha mulia, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo, ikini miana nanamo se, ikini biena namoso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, oh. Inananaralam
kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadimu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bagimu pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami merindukan Kau hadir dalam ruangan ini, menjamah kami, memanifestasikan kuasa-Mu. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di zaman Musa, Engkau buat mukjizat, bahkan Kau menyertai orang Israel, membelah lautan, menjadi tiang awan dan tiang api, memberikan makan kepada orang-orang Israel di padang gurun. Hari ini juga Allah yang tahu setiap detil kami, seluruh kehidupan kami, yang memelihara kami, menjagain kami, memproteksi kami. Kau lihat kerinduan kami, pingin berjumpa dengan Kau secara pribadi, bahwa kami mengenal-Mu secara dalam, mengalami Tuhan secara pribadi, dan hidup kami diubahkan di dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Kami berjanji segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia, dalam nama Yesus. Amin. Tetap berdiri sebentar. Tuhan kita itu baik. Dia akan memenuhi bejana yang kosong. Bejana itu siapa? Kita. Kalau kita memiliki kerinduan akan Tuhan, pingin Tuhan, bukannya sekedar datang ibadah, tapi pingin mengalami Tuhan, sore hari ini dia akan menjamah Bapak Ibu semuanya. Amin. Tutup matamu, fokus sama Tuhan, lupakan dirimu dan tenggelam di dalam hadirat-Nya. Come breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God, breathe upon me. Nikmati hadirat-Nya. Nggak perlu ikut nyanyi, tapi engkau tenggelam dalam hadirat. Dengan lift my hand in surrender to your name, most high. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore
urapan Tuhan turun dalam ruangan ini. Nikmati hadirat Tuhan dalam ruangan ini. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini ngalami Tuhan secara pribadi, ngalami jamahan Tuhan. Roh Kudus, Engkau dihormati dan dikasihi di tempat ini. Aku minta hadirat-Mu semakin kuat seperti gelombang mengalir memenuhi kami dalam ruangan ini. Ike robo nomo shande biko nomo papi pepe remente pekiana mata. Ike rebeko nama teke pesento ko nama terene. Inara nama sini miana mo. Ini miana mo se. Ini mikiana mo.
kasih Roh Kudus, terima kasih buat sore hari ini untuk kehadiran-Mu. Roh Kudus, kami mencintai-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sekarang lihat saja, menikmati hadirat Tuhan kan? Menikmati hadirat Tuhan. Tutup mata, fokus sama Tuhan. Silakan pindah ke sini ibu-ibu. Ini hadiratnya sedang kenceng dalam ruangan ini loh. I feel the anointing dalam ruangan ini. Saya merasakan urapan Tuhan yang kerja dalam ruangan ini. Nikmati. Nikmati. Nikmati itu. Nikmati Tuhan, nikmati Tuhan. Nikmati Tuhan. Jesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Hadirat-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bagi-Mu segala pujian, hormat dan pengakuan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
kuasa-Mu. Buka tanganmu dua-dua. Sementara aku menyanyikan mazmur ini, aku berdoa urapan-Mu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun dalam nama Yesus. Jesus name. Go, fill, penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus. Nikmati Tuhan, nikmati hadirat-Nya siang hari ini, nikmati hadirat-Nya, nikmati hadirat-Nya, memuaskan hatimu. Memuaskan hatimu, memuaskan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadirat-Nya. Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. 1. Ada seperti api turun dari atas kepalamu. Sekarang terima itu. Jesus. Take. Jesus name. Go. Marahlah pakai. Terus. Take it. Touch in Jesus name. Jesus name.
mengasihimu, kami mencintaimu. Dari hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir mazmur. Jesus, Jesus. Minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini, buat firman-Nya begitu hidup, dan ubah kami dalam hadirat-Mu, ubah kami dalam hadirat-Mu sendiri. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami, dalam nama Yesus. Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan, dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap, dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Dan ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir, Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini, kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah. Banyak hal yang saya mau ajarkan tapi Tuhan suruh ngomong yang lain. Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh, bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago, tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan. Waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyianmu. Tanpa kita nggak sadarin, kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Mas di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja, kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinanamore.
bangun keintimanmu dengan Tuhan. Dia hadir dalam ruangan ini. We thank you. I feel. We thank you. Silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi kita memiliki karakter daging, buruk, jelek, benceno, jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau enggak daging, nanti pelayanannya bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik, bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Pasangan hidup pun tidak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus. Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan. Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakangnya? Kalau anakmu punya kebutuhan, kan pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan, Tuhan tetap baik. Bayangkan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan sampai kedalaman batinmu. Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen tuh seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Waktu kita nyembah, Tuhan hadir dalam penyembahan kita.
Betul nggak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis. Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar, proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkorek sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbahnya keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula, khotbah yang manis-manis, nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh. Penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya kau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil, jadi businessman, businesswoman yang berhasil. Kerjain apa-apa berhasil, karena kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan akan bikin berhasil. Nggak mungkin ikut Tuhan itu nggak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita nggak ngalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang nggak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu, terus hidupmu ingin berubah sampai gigimu rontok semua, nggak akan berubah. Dengerin baik-baik, sebentar lagi kita selesai. Belajar bergantung sama Tuhan. Jangan menjadi orang yang berjalan semau kita sendiri, bertindak seenak perut kita sendiri. Sekarang kita mau libatkan Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Pengharapan kita adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu, tidak ada tempat yang nyaman selain kita duduk diam di dalam hadirat-Nya. Di kitab Mazmur 91, orang yang duduk diam dalam naungan yang maha tinggi, artinya orang yang duduk bergaul dengan Tuhan, itu adalah tempat yang paling aman, tempat di mana Allah ada. Di mana itu? Dalam hadirat Tuhan. Waktu Bapak Ibu tadi nyembah, Bapak Ibu kan lupa dengan dirimu kan? Engkau gak peduli dengan dirimu, kamu hanya fokus sama Tuhan, benar gak? Benar? Lakukan itu di kamar doamu setiap hari. Jangan pikirin sakit penyakit Ibu, pikirin Tuhan, rindukan Tuhan lebih dari apapun. Dia Allah yang akan berperkara. Sekarang bagian kita hanya tinggal di dalam hadirat-Nya. Kalau tinggal di dalam hadirat Tuhan, di tempat tersembunyi, dalam terjemahan bahasa Inggris itu, di tempat tersembunyi di mana Allah ada, setan gak bisa sentuh kita, setan gak bisa jamah kita. Setan bisa menjamah, menyentuh kita kalau ada dosa dan pelanggaran. Kita mesti minta ampun sama Tuhan. Kalau kita tinggal dalam hadirat-Nya, dilindungi Tuhan. Kutuk mantra, sakit penyakit di kitab Mazmur 91, penyakit sampar pun tidak akan bisa menyentuh kita, karena kita dalam lindungan Tuhan, diproteksi Tuhan, dijagain Tuhan. Tempat tersembunyi letaknya di dalam hadirat Tuhan. Hanya simpel kalau di dalam hadirat Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Pengen tiba-tiba berubah kan dalam hadirat Tuhan kan? I just want to praise you. I just want to praise you and lift. Tutup matamu. My hands and say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I
kita nyanyi tadi, I just want to praise you tadi, ibu tutup mata, bapak tutup mata, kamu lupakan dengan dirimu. Bahkan kamu nggak tahu kalau lagi duduk di sini kan? Bener kan? Lagi berdiri di sini. Kita ulangi lagi. Ajarin masuk dalam hadirat. Tutup matanya. I just want to praise you and lift my hands and say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. Sekarang buka matanya sebentar. Tadi waktu kamu tutup mata, kamu lupa dengan dirimu sendiri. Kamu bahkan lupa kalau ada di tempat ini. Fokusmu sama Tuhan. Dan itu harus dilakukan setiap hari di tempat tidur kita, di kamar kita. Pak, saya nggak bisa nyanyi. Pak, saya nggak bisa nyembah. Cari di YouTube lagunya Terry McAlmont, lagunya penyembahan Benny Hinn. Dengerin sambil nyembah Tuhan. Setiap hari lakukan seperti itu. Nanti tambah hari Bapak Ibu akan dibawa semakin dekat dengan Tuhan. Tiba-tiba bisa nyembah Tuhan, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Di tempat penyembahan itu, di mana di situ adalah ada hadirat Tuhan, tempat paling aman, tempat di mana Tuhan sanggup buat mujizat. Namanya ruang perubahan nasib. Katakan ruang perubahan nasib. Di dalam doa, dalam hadirat Tuhan. Ketika kita ketemu Tuhan dalam hadiratnya, kita bisa berubah, masa depan kita berubah. Amin. Tuhan kita begitu powerful dan dahsyat. Dia sampai hari ini sanggup buat mujizat. Hanya serahin hatimu sampai hari ini sama Tuhan. Serahkan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Ikutin doa saya. Bapa, dalam nama Yesus, mulai hari ini aku mau berikan hatiku, pikiranku, perasaanku, keputusanku untuk nyenengin Engkau. Hidupku untuk membuat Engkau dimuliakan, ditinggikan. Ajar aku Roh Kudus, pimpin aku Roh Kudus, berikan kemampuan untuk aku kau dapati menyenangkan hatimu. Amin. Sekarang tutup matamu, saya berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Beracara terus, Tuhan beracara, Tuhan berbicara. Engkau sendiri yang bawa dia semakin hari semakin mencintai dan mengasihi. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami padamu Tuhan.
pujian, pengagungan buat Raja kami yang makmur. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang ikut ibadah ini diberkati Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Diberikan damai sejahtera, kesembuhan, mujizat. Tuhan sendiri beracara, Tuhan sendiri pakai, Tuhan sendiri promosi, Tuhan sendiri bawa naik level. Semakin hari mengalami peninggian yang datangnya dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa, semua orang yang dalam ruangan ini diberikan umur panjang, damai sejahtera dan sukacita. Dan anak cucunya diberkati Tuhan, mantunya diberkati Tuhan, besannya diberkati Tuhan, bisnis usahanya diberkati Tuhan. Dan pakai orang-orang ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, yang sangat-sangat diberkati Tuhan, katakan amin 2 kali yang kenceng.